Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandro Septembrian dengan NIM 118 dari program studi ilmu hukum kelas hukum internasional A. Di sini saya akan memaparkan kembali tentang pasal 41 Konvensi Wina tahun 1969 tentang modifikasi. Modifikasi sendiri adalah perubahan untuk ketentuan-ketentuan tertentu dalam sebuah perjanjian internasional yang hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu dari perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang bersifat multilateral sangat sulit untuk diamandemen, apalagi bagi perjanjian internasional yang mengikat banyak negara sebagai pihaknya, karena banyak kepentingan yang muncul bila terdapat banyak pihak yang terikat. Maka bisa jadi pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan mereka memodifikasi suatu perjanjian internasional demi kepentingan mereka dengan alasan-alasan tertentu. Syarat-syarat bagaimana pihak-pihak dalam perjanjian internasional multilateral juga diatur dalam pasal 41 Konvensi Wina tahun 1969. Kemudian berbeda dengan amandemen yang harus melibatkan seluruh pihak dalam suatu perjanjian internasional. Untuk melakukan modifikasi hanya terbatas bagi dua pihak atau lebih dari suatu perjanjian internasional multilateral. Pada intinya, tidak bisa melibatkan seluruh pihak dalam perjanjian internasional multilateral untuk melakukan modifikasi. Jika dibandingkan dengan amandemen, maka modifikasi lebih sederhana aturannya. Dalam perjanjian telah diatur adanya ketentuan tentang modifikasi, maka menurut pasal 41 ayat 1a, maka modifikasi dilaksanakan sesuai dengan aturan perjanjian tersebut. Jika dalam perjanjian tidak ada aturan tentang modifikasi dan dilarang oleh perjanjian, maka modifikasi menurut pasal 41 ayat 1b harus memenuhi syarat yang pertama, tidak berpengaruh terhadap penggunaan hak dan kewajiban negara peserta lainnya dalam pelaksanaan perjanjian. Yang kedua, modifikasi tidak bertentangan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan dari perjanjian bersangkutan. Jadi, menurut ketentuan tersebut, maka modifikasi hanya berlaku pada pihak peserta yang menyetujui modifikasi, dan modifikasi tersebut tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban peserta perjanjian lainnya atau yang tidak ikut dalam modifikasi. Dan demikian, modifikasi tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian. Contoh modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai modifikasi dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 diatur dalam bab 4 mengenai pemberlakuan perjanjian internasional. Untuk lebih spesifiknya dapat dilihat dalam pasal 16 dari undang-undang tersebut. Dalam pasal tersebut tersirat mengenai amandemen dan modifikasi yang diatur dalam pasal 39, 40, dan 41 Konvensi Wina tahun 1969. Demikian yang dapat saya paparkan. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.